kan gue tukang ayam nih. Iya, tukang ayam. Orang kandang, gue udah kenal banget namanya Purnomo. Gue katain lah, pur. Rayam. Bukan pur biasa. Nah, apalagi baru-baru masuk SMA, masa-masanya kalau misalkan di anime itu namanya romance slash of life lah. Minta maaf, masuk gini gue. Set. Oh, abis itu lu Smackdown. Enggak, gue smackdown. Sebenarnya orangnya masih marah sama gue. Halo guys, welcome to Rata Ramji Tanya. Nah, halo guys, jadi kembali lagi di YouTube channel gua Stay Ramzi. Nah, jadi pada video kali ini gue pengen sedikit jelasin juga ke kalian. Jadi sekarang ini gue lagi buat konsep terbaru gua. Nah, jadi nama konsep terbaru gue itu namanya Rata. Itu adalah Ramji Tanya. Nah, jadi kebetulan banget gue ini punya teman sekelas dan menurut gue dia punya cerita yang menarik dan menurut gue ini wajib banget kalian tonton juga. Semoga aja di channel ini ada edukatifnya dan juga ada informasi-informasi yang menurut kalian belum kalian tahu, jadi tahu di video ini guys. Langsung aja yuk kita panggilkan teman kita yaitu Pandu. Hai guys, nama gue Pandu Kusuma, umur gue 17 tahun dan gimana ya, gue masih SMA karena gue temennya Ramji. Nah ya, jadi Pandu ini sebelumnya pernah masuk di video gue guys. Jadi Pandu itu pernah masuk di videonya yang gue nanya-nanya merek HP. Nah kalau buat kalian yang belum nonton ya, linknya ada di atas situ, kalian langsung aja tonton. Nah Pandu, gue pengen nanya-nanya nih sama lu Nduk. Kegiatan luar ini apa sih Nduk? Lagi ada apa? Kegiatan apa ya? Kan ini hari Kamis ya. Hari Kamis ya of course gue tadi sesuai pelajaran gue tadi ya belajar fisika. Sebenarnya agak pusing sih. Nah kalau di rumah gue ya biasa sih kayak orang-orang biasa kayak bantuin mama. Dan FYI mama gue tukang ayam. Jadi ya gue kegiatan gue di rumah sehari-hari ya belajar, bantuin motong ayam ya karena tukang ayam. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya sih. Oh jadi gitu guys. Nah jadi gue pengen kenalin juga Pandu ini kenal sama gue dari kelas 10 guys. Kelas 10, kelas 11 sampai sekarang kelas 12 kita masih kelas ya, masih sama. Nah jadi gue pengen nanya dulu Nduk ke lu Nduk. Pas kelas 10 itu kita kan belajar online dulu ya. Online. Nah pada saat itu Nduk, apakah lu ikut belajar? Apa lu ikut bantuin mama lu giniin ayam Nduk? Oh pas online. Jadi gimana ya? Pas online itu kan kita bangun jam 7. Iya. Ya paling lama lah ya bang, paling cepet jam 7 kalau gua. Jadi biasanya gua malam agak tidurnya agak malaman ya jam 12. Jadi biasanya mama gua itu motongnya jam 9, jam 10, jam 11. Jadi ya gua manfaatin jam 9, jam 10, jam 11 itu buat motong ayam, buat bantuin mama gua. Iya. Nah, gua tidur biasanya jam 12, bangun, tertidur bangun jam 7. Ya udah gitu aja sih pas online. Tidur jam 12 bangun jam 7, tidur jam 12 bangun jam 7. Oh gitu. Berarti nih dari jam 7 misalkan selesai belajar jam 12. Jam 7 sampai 12 belajar. Jam 12 sampai seterusnya lu gimana tuh? Setelah jam 12? Iya. Oh setelah sekolah? Iya setelah sekolah. Nah, setelah sekolah dulu jadi sebenarnya dulu pas SMP gue ikut ekskul yang olahraga terus lah kayak volley ya. Jadi gue olahraga banget nih anaknya nih. Jadi gue ikut volley tapi gara-gara lu tahu sendiri namanya Covid ya kan. Covid nyari orang susah. Apalagi poli 12 orang. Nah akhirnya di situ di rumah gue ada teman gue, ada bapak-bapakan. Gue ajak main badminton. Main badminton orang 4 aja udah bisa ya kan. Akhirnya gue main badminton dari mulai SMA itu sampai sekarang ini kelas 3. Dan di saat-saat itu biasanya gue habis dari pulang sekolah, ntar jam 4 habis asar lah pokoknya gue bakal ikut badminton buat olahraga. Dan karena gue punya cita-cita yang namanya masuk IPDN atau enggak dream job gue ntar bakal jadi pemadam kebakaran, kadang-kadang gue sering fisik apalagi sore hari. Enak banget tuh kalau lari. Biasanya gue lari dari ya sekitar rumah gue dong sih ya 3 kilo biasa. Sehari 3 kilo? Iya. Lumayan juga. Lumayan. Nah itu lu bantuin mak lu jam berapa Nduk? Bantuin mama gue tadi gue udah bilang jam 10, jam 11, jam 12. Malam? Malam. Pasti malam dong. Nah itu iya. potong ayam atau gimana tuh? Sebenarnya kan bertahap. Jadi gue kenal ayam atau enggak di bisnis ayam ini gue dari kelas 4 SD. Di kelas 4 SD itu gue dari level 1 lah ibaratnya. Dari beginner. Nah, makanya gue udah nyobol-nyobol. Makanya Ayam udah lu adu-adu tuh. udah gue adu-adu. Makanya dari kelas 4 itu ya pertama-tama gue kayak gituin hatinya dulu. Hatinya dulu. Hatinya. Wih, terus. Nah kelas
selanjutnya ya gue mulai kayak gituin Apa tuh? gituin itu apa namanya? Cabutin bulu ayam. Sebenarnya agak porno sih di sini sih. Ya gituin boolnya ayam gitu ya. Ya gitu. Pokoknya pantatnya ayam gue belek, gue keluarin isinya, gue keluarin. Nah berlanjut sampai sekarang dan gue masih belajar kayak cara bunuh ayam yang benar, cara ngeset ayam yang benar. Nu, menurut lu ayam geprek tuh salah nggak, Nu? Ayam geprek. Gimana ya? Gue ayamnya udah bosen sih makannya sih. Menurut gue udah biasa aja sih. Udah biasa ya. Bodo amat lah. Maksud gue tuh ayam geprek tuh berarti dia cara matinya nggak bener, Nu. Masih hidup digeprek itu nggak sih? Bukan. Ayam geprek itu kan sebenarnya kan gara-gara makanan aja. Oh gitu. Dan lu tahu gak sih fungsinya digeprek itu biar apa? Apa? Jadi fungsinya ayam geprek itu digeprek kan panas, ayam geprek kan ayam kan masih panas banget nih ya. Jadi digeprek tuh biar udara-udaranya di dalam tuh bakal keluar. Biar dingin ayamnya. Bukannya jadi apa sih? Biar hancur gitu. Tujuannya jadi hancur gitu gak sih? Enggak, biar ayamnya dingin terus bumbu-bumbunya masuk kan dikasih cabai. Ah iya. Cabenya kalau nggak salah. Udah tar lu jangan ngomongin ayam mulu kan kita tadi gua ngomong kayak sekolah kan. Ah iya, gampang. Kita ada cut ya, Pak. Ada katanya. Iya. Nah, Duk, ngomongin ayam tadi, Duk. Kira-kira lu di situ ada pemasukan gak, Duk, sebagai pelajar? Jadi ya gimana ya, orang atau enggak, orang tua orang kan beda-beda. Ada yang royal, ada yang ya gimana yang ngomongnya pelit lah ya. Nah kalau dibilang mama gue itu ya lumayan orang tua yang pelit sih. Pelit, ya gue gimana ya gue saya jujur aja nih. Jadi orang tua gue emang agak pelit. Nah jadi biasanya kalau dulu pas SMA dulu gue dikasih sekolah tuh uang jajan. Kan sebelum ini kan sekarang kita pulang jam 3 nih. Jadi hari ini itu kita udah mulai normal guys. Kita pulang jam 3. Nah sebelum itu kita selesai jam 12. Nah karena jam 12 gue dikasihnya duitnya 20.000. 20.000 tuh sehari buat uang jajan. Nah kan gue motong tuh malam-malam kan. Kalau gue motong, misalkan gue motong, biasanya gue dikasih gocap kalau pagi. Jadi nambah 20.000. Berarti per hari Gocap. Gocap. Ya lu tahu sendiri makanya motor gue handle. Oh. Nah. Apa sih motor lu? Aero bukan? Bukan. Apa lu? Aduh, emek. Oh, Nmax. Oh, Max kan dideketin Oh dong. iya deket. Oh, lupa. Motornya Nmax. Ntar orang budek jadinya kayak gini. Oh iya lupa. Nah, Du, lu kan punya cerita menarik nih, Du. Tadi kan kalau nggak salah lu punya cerita perundungan ya, Du ya? Perundungan. Nah, maksud lu perundungan apa sih, Du? Kayak gimana, coba bisa jelasin ke penonton. Jadi gimana ya perundungan? Lu tahu sendiri kan gue tukang ayam. Nah tukang ayam itu kan ya berkutatnya hiruk pikuknya kan di bagian ayam gitu ya kan. Tai ayam lah. Terus kalau nggak apalagi zaman dulu tuh. Zaman dulu kan terkenal banget tuh kayak ayam tiren, ayam borak, borak kan ayam formalin. Nah emang sih dulu emang banyak yang formalin di rumah-rumah gua, makanya banyak banget intel. Tapi karena stereotipnya itu dari dulu formalin, tiren, gua dari SD itu dikatainnya ayam tiren. Dulu pernah ada temen gua tendang palanya. Gara-gara lu dikatain ayam tiren. Batu banyak. terus Du. Ya gitu aja sih. Sebenarnya dari SD paling kalau ngata-ngatainnya gitu, namanya juga bocah SD apa sih yang dikatain? Palingan kalau nggak orang tua, kalau nggak pekerjaan bapaknya, kalau nggak nama bapaknya yang kocak kayak Parijem, Sukijem, Parjo, Asep. Iya Asep. Lah temen gua nggak kenal namanya siapa, gua panggilnya Budi. Budi siapa tuh? Bapaknya. Makanya namanya bocah SD ya gitu deh. Bukan kenal anaknya, kenal bapaknya. Ya makanya kalau bocah SD, namanya bocah SD gimana sih ngatain palingnya orang tua, orang tua. Dulu ya saking dendamnya gua, itu namanya lemari SD, itu gua cekin satu-satu buat ngeliatin rapotnya doang. Buat apa tuh? Dari namanya Sri, Rere, Bowo, Budi, Itu nama bapaknya apa anak? nah, semuanya pokoknya. Gua liatin semua ya itu tadi tuh. Ya namanya masih bocah, masih butuh namanya gimana ya, kasih sayang. Sebenarnya nggak kasih sayang sih. Sebenarnya kan kasih sayang itu kan dibagi 3, kayak dari rumah, dari lingkungan. Nah kalau bocah SD kan dari sekolah juga. Dari sekolah juga. Nah makanya kalau misalkan kayak bercanda tadi tuh perundungan itu biasanya dibawa dari rumah. Apalagi kalau misalkan ya bisa dikatain lah, bisa dikata kalau misalkan dia ada broken home di rumah. Kayak misalkan di rumah dia kayak nggak dikasih sayang, nggak dikasih apa-apa, nggak dihargai. Bisa dibilang di rumah dia kurang ya, Du ya. Kurang kasih sayangnya. Nah makanya kadang-kadang adalah bocah yang begitulah, pengen jadi yang paling satu, paling dipandang, biasanya dibawalah ke sekolah sikap-sikap yang begitu. Iya benar. Nah
Itu sih sebenarnya sih. Tapi ya namanya bocah sekolah, ya gimana sih, paling parah ya paling gitu tadi tuh. Kalau misalkan sebenarnya bully juga kan tak tahu nih. Gue pengen ngasih tahu nih. Jadi bully itu kan sebenarnya dibagi dua. Yang paling gue tahu sih dua doang. Bully verbal sama bully fisik. Nah, yang paling sering itu dua ini doang sebenarnya. Bully verbal. Verbal. Contohnya apa tuh, Nduk, kalau bully verbal itu lebih ke kata-kataan, lebih ah lu, jelek lu, ah lu, kurus lu, ah lu, muka lu kayak MNIT. Nah, itu bully verbal. Kalau bully fisik. Ada lagi bully fisik. Nah, tadi fisik, kayak nonjok, nendang, Lempar barang. yang paling gampang ngeludahin. Nah itu sih dulu sih. Tapi alhamdulillahnya ya, dari dulu, dari gue TK sampai gue SMA sekarang nih ya, temen-temen gue sih fine aja, enak-enak aja. Malah gue kayaknya yang bully-bullyan. Oh gitu. Soalnya gue orangnya suka bercanda. Kan buat ada yang kayak tadi kan ada yang verbal, fisik. Itu orang kan beda-beda, Ada yang nerima, ada yang kagak terima, Menurut pendapat lu gimana tuh, buat orang yang gak terima tapi tetap dikata-katain, Oke, jadi gue punya ceritanya. Dulu SMP ada sebenarnya sih, kan gue tukang ayam nih. Iya, tukang ayam. Jadi temen bapak gue itu orang kandang. Orang kandang apa tuh? Kandang biasanya kan beli ayam kan beli di kandang. Nah, dia orang kandang, gue udah kenal banget namanya Purnomo. Gue katain lah, Pur. Rayap. Bukan pur biasa. Mungkin temen gue dia sakit hati sama gue. Akhirnya dia nggak suka sama gue. Sebenarnya kan rundung itu kan dari atau bully atau perundungan itu kan gara-gara bercandaan sebenarnya sih. Awalnya bercandaan, tapi kalau misalkan terlalu berlebihan itu bakal jadi perundungan atau bully tadi kayak kasus-kasus begituan lah. Nah, tapi terkadang ada juga tuh yang perundungan yang kayak tadi tuh yang biasa dibawa dari rumah itu biasanya itu udah bukan bercanda lagi. Udah bawaan itu mah ya. Udah bawaan, itu udah dia pengen nyalurin hasratnya di rumah gue diginiin, gue balas lah di ini. Maksudnya dendam. Nah, itu kalau misalkan rumah gitu. Tapi alhamdulillahnya ya dari gue TK sampai sekarang gue nggak pernah banget namanya dibully atau nggak gitu. Soalnya gue juga orang yang asik aja. Gue juga gimana ya, gue nggak pernah. Berarti lu orang yang kalau ada yang kayak gitu biasa aja. Iya, fine aja. Fine aja. Iya, fine Ah, aja. gitu. Kayaknya malahan gue yang bercandain. Soalnya gue memang orang suka bercanda. Kayak tadi itu, lanjut ke cerita gue yang tadi tuh. Jadi yang Purnomo itu kan tadi tukang kandang kan. Gue Pur, Pak Pur. Mungkin temen gue marah. Gue akhirnya diajak berantem. Sebenarnya kalau berantem sih gue nggak kalah banget. Tapi ini gue merah. Orangnya juga gue piting. Lalu berantem dong. Sebenarnya gue berantem, tapi gimana ya? Dari dulu gue berantem, nggak pernah nonjok. Lah, demi Allah. Gimana tuh? Jadi dapet dari dulu. Gue punya abang gue laki-laki of course dong. Nah abang gue gede banget. Dari dulu gue di Smackdown guys. Oh, lu di Smackdown. sama abang lu? Iya. Jadi jurusnya bukan nonjok, jurusnya Smackdown. Iya. Jadi teman gue yang itu tuh gue piting palanya. Sebenarnya ada kucing di situ, pengen gue sampet tuh. Tapi ya gimana? Kasian juga gue. Akhirnya udah, aku udah baikan. Sebenarnya jadi gini guys, orang kalau berantem bukan masalah menang atau kalahnya. Jadi orang yang minta maaf duluan itulah yang penting. Wih, keren. Kalau menurut gua gitu. Keren. Jadi gua pulang dari situ gua langsung ke rumahnya, gua minta maaf. Lu minta maaf? Minta maaf. Langsung gini gua. Set. Oh, abis itu lu Smackdown. Enggak gua smackdown. Sebenarnya orangnya masih marah sama gua. Oh. Tapi gua baik-baikin, gua halus-halusin. Gua minta maaf ya, gua salah. Mungkin gua bercanda. Tapi kalau misalkan lu enggak suka, ya gua minta maaf gitu. Sebenarnya gitu aja sih. Lu kan gimana? Pur minta maaf ya. Pur. Kenal lagi dia. Akhirnya ya karena bahasa pertemanan, bahasa cowok. Besok ke sekolah gue pegang ininya. Itunya, bukan itunya, maksudnya itu. Itu dia. Adeknya itu. Jonai. Kok lu pegang-pegang? Kebanyakan megang ayam. Sebenarnya bukan dipegang juga sih, bahasa pertemanan, guys. Kalau gue bahasa pertemanan gue gitu. Artinya tuh udah temen banget itu. Iya. Udah gini, apaan sih lu? Tapi ya dari situ langsung Baikan. Jadi gitu guys, namanya berteman tuh ya boleh bercanda. Soalnya apa ya? Kalau misalkan gak bercanda ya kering banget gitu, kayak gak ada apa-apanya kan. Bercanda tuh boleh guys. Soalnya itu tadi tuh kayak biar temennya enak, pertemanan gak garing-garing banget, tapi asal jangan sampai ya melampaui batas. Soalnya tadi sih kayak tadi kan Ranji bilang tuh, orang kan ada yang kuat,
ada yang lembek. Kayak Nah, kalau orang yang kuat kalau misalkan dibercandain mungkin bercanda doang paling, nggak dimasukin hati bawa keluar. Ada juga orang lembek, gue dibercandain nih, gue gini nih, masa gue dikatain begitu sih, masa gue dikatain begini sih. Akhirnya dia nggak mau kan, sakit hatinya, dibawa ke rumah, dipendem terus. iya, mental akan ntar. Mentalnya kena. Nah, mental. Nah makanya kadang-kadang juga ada yang dibawa ke rumahnya, mungkin dia di sekolah dibully, ntar di rumah adeknya nggak salah apa-apa tendang, tampar. Soalnya gitu guys, gimana ya? Bisa ini sih kalau misalnya ini reversible sih, bisa kemana aja, bisa ke sini, bisa ke situ. Jadi dibully ini perundungannya bisa dari dua arah. Jadi misalkan dia di sekolah dibully, mungkin dibawa ke rumah. Misalkan kalau misalkan di rumah dibully, mungkin dibawa ke sekolah. Itu aja sih bisa sih. Iya. Oke, Dok, mungkin kalau lu bukan tukang ayam, Dok, cerita tadi kagak ada, Dok. Enggak ada. Nah, oke, Dok, mungkin materi tadi kita tuh buat teman-teman semoga beredukatif ya, Dok ya. Amin. Ya, semoga nih kan buat kalian juga yang baru-baru masuk SMA. Nah, apalagi baru-baru masuk SMA, masa-masanya kalau misalkan di anime itu namanya romance slash of life lah namanya. Apa tuh, Dok? Gua artinya gua tahu. Jadi romance tuh ya percintaan gitu ya, gitulah. Tapi menurut lu, Dok, kalau yang tadi perundungan tadi masih masuk gak sih ke SMA? Itu kan cerita SD. Buset. Gimana ya? Namanya perundungan itu kan mirip-mirip bercanda. Kalau bercanda tuh guys ya, dari lu kecil sampai lu gede itu bakal ada terus namanya bercanda. Tapi tergantung tadi tuh cara kita bercanda. Di sini pas nggak ya tempatnya? Di sini pas nggak ya tempatnya? Mungkin semakin kita tambah dewasa, Dok, Mungkin kita bakal ngerti. Nah, di sini tempatnya bercanda, di sini tempatnya nggak bercanda. banget. Jadi ya mungkin perundungan seperti itu akan ada dari kita terus akan ada sampai kita dewasa. Apalagi di masyarakat. Yang penting guys, cara berpikir kitanya yang berbeda. Jadi kita bisa tahu waktu kita bercanda di sini, itu sama siapa juga, Dok. Nah, Itu sama siapa penting juga. banget guys. Ya, mau sama teman, ntar sama orang lebih tua, kan ada kakak kelas juga kan di SMA, Dok. Dan ini gue kasih tahu ya, gue tuh paling seneng banget yang namanya ngomong sama orang tua. Soalnya pengalamannya banyak. Dia bakal ngasih tahu Dek, di situ nggak boleh. Dek, di situ nggak boleh. Dan lu tadi kan tahu tuh, gue tadi main badminton. Dan lu tahu sendiri, badminton itu olahraganya orang tua. Makanya gue sering banget ketemu sama orang tua, ngomong-ngomong, ngobrol pengalaman, entah tentang duit, entah tentang sikap, entah tentang pengetahuan gitu ya. Nah, gue pengen tanya, untuk tadi lu sempat ngomong lu pengen masuk mana, Dok? PDN. Nah, kira-kira lu udah ada persiapan belum, Dok? Ya kalau sekarang sih gue persiapannya fisik dulu. Soalnya badan gue juga lumayan agak ya gimana ya, gue kurang kuat. Tapi kalau lari sama pull up ya lumayan udah dapet. Tapi namanya sekarang ya namanya orang kan masih bakal berusaha terus ya kan. Nah kalau untuk kan IPDN itu kan ibaratin kayak apa ya, kayak fisik tapi digabung sama pengetahuan juga. Jadi gue juga di rumah juga belajar juga. Nah gini guys, setiap orang pasti punya plan B, plan A. Jadi plan A gue tadi masuk IPDN, plan B gue bakal masuk ke pemadam kebakaran. Gue gak tau kenapa gue suka banget pemadam kebakaran, gak tau kenapa. Oh, kenapa tuh, Dok? Ya pertama gini, sebenarnya ini terjadi pas gue nonton Asumsi di YouTube. Jadi dia bakal ngewawancarin kayak gini nih. Dia tapi ngewawancarinnya pemadam kebakaran. Dia bilang kalau misalkan dia tuh punya momen kebahagiaan, dia bener-bener kebahagiaan, dia ngelamatin ibu-ibu. Dan itu maksud gue tuh kayak deep banget masuk ke dalam hati gue. Coba lu bayangin nih, ibu lu dimasukin di situasi yang kayak gitu. Misalkan rumah lu kebakaran, misalkan ya. Terus ibu lu nggak ada yang nolongin, tiba-tiba lu nolongin ibu lu, tiba-tiba selamat gitu kan. Ya itu tadi sih, kalau gue gitu sih, gue tuh ngebayangin semua orang sebagai ibu gue, kayak ke cewek, ke semua cewek lah. Kayak lu bayangin aja kalau misalkan cewek kayak gini di gua gini, ntar ibu gua diginiin gua juga ya, gitu sih. Misalnya gua bandingin sama mama gua semua. Oke, jadi seperti itu, Dok. Semoga aja ya yang tadi lu bilang, plan lu ke depan semoga emang ada jalanan, Dok. Amin. Bisa masuk, keterima sana. Oke. Ternyata untuk kesimpulan video ini guys, gua tuh lebih bermaksud buat membahas di perundungan yang ada, tapi ini lebih tepatnya ke ceritanya Pandu. Ya. Kenapa gue Dalam sisi gua, dalam posisi dia. Nah, jadi menurut gue Pandu tadi punya cerita yang menarik seperti tadi. Semoga kalian dengan ceritanya Pandu kalian bisa juga belajar ya. Jadi tahu, Dok. Dan kalian juga jadi paham, oh ternyata seperti ini. Nah, ini juga bisa dibilang kalian nanti
bisa kayak pandu masuk kayak belajar sama orang dewasa. Mungkin buat kalian yang belum tahu nonton ini bisa jadi lebih tahu guys ya. Dan video ini juga kita opini pribadi Ndu. Opini pribadi. Jadi ya nggak kalau misalkan salah ya diwajarin aja sih. Benar banget. Jadi emang ini sesuai pengalaman gue sendiri pribadi. Dan kalau misalkan kita ada yang nyinggung buat orang salah atau nyinggung, kalau misalkan lu nggak suka atau nggak pas gitu ya, kita mohon maaf aja sih, soalnya namanya juga opini pribadi. Kita back up. Ingin menginformasikan atau membantu, semoga aja video ini mengedukasi dan kita membantu untuk menyalurkan pengalaman kita. Oke, benar banget. Oke, jadi mungkin sekian Do videonya. Thank you banget Do udah hadir. Semoga kita next time bisa ketemu lagi. Amin. Di episode selanjutnya. Oke, dadah. Rata Ramji tanya cabut dulu. Bye bye.